Hola amigos, kembali lagi di Remis Review, di mana di video ini Mimin akan melanjutkan part kelima dari serial Donghua Tales of Demon and God. Maka buat kalian yang selalu dukung Mimin baik di Kayak The Movie ataupun di channel ini, dan buat yang request Donghua lain harap sabar ya, karena pasti nanti kita akan buatin alur ceritanya satu persatu. Oke, kita langsung aja, tapi sebelum mulai kita intro dulu. Season kedua ini dibuka dengan Chen Fei yang menemui salah satu paman Ning-er yang bernama Xiao Yi. Chen Fei marah karena mendengar rumor kalau keluarga Ning-er berniat membatalkan pernikahannya. Ia pun lalu menunjukkan sebuah kotak yang katanya itu akan menjadi milik Xiao Yi asal Pak Tua itu mau membantunya. Melihat kotak tersebut, si Xiao Yi yang maruk pun bersedia bekerja sama dengan Chen Fei. Hingga si Chen Fei lalu membisikkan rencananya kepada Xiao Yi. Sementara Ning-er saat itu bersiap untuk mandi hingga tak lama ia mendengar seseorang masuk ke ruangannya yang ternyata orang itu adalah Nieli. Nieli langsung memberitahukan saat pulang dari asosiasi alkimia, ia melihat Chen Fei masuk ke dalam kediaman keluarga Ning-er dan menghilang di dekat rumah Xiao Yi. Maka dari itulah ia memperingatkan Ning-er. Nieli pun lalu memberikan banyak pilangka kepada gadis itu, bahkan ia juga memberi sebuah kalung yang katanya benda itu bisa memberitahu Nieli saat Ning-er berada dalam bahaya. Scene kemudian berpindah pada Duze dan Lu Piao di mana terlihat kalau Nieli juga memberikan pilangka pada kedua temannya itu. Dan berkat pil-pil tersebut, Duze pun mengalami peningkatan pada kekuatan jiwanya. Duze langsung menguji kemampuannya dan dengan mudah bisa mengalahkan keempat teman lainnya. Duze lalu menceramahi Lu Piao yang katanya jika ia rajin berlatih, maka Lu Piao bisa meraih tingkatan perak dan gak perlu takut lagi pada Chen Yu. Mendengar nama Chen Yu, Lu Piao pun punya rencana untuk anak itu dan membisikkan rencananya pada Duze dan yang lainnya. Malam pun tiba dan saat itu si Chen Yu bersama dua temannya sedang membuli seorang anak. Tapi kemudian ketiga orang ini dimasukkan ke dalam karung oleh Duze dan kemudian dipukuli oleh teman-temannya. Bahkan si Duze mengaku kalau mereka berasal dari Guild Kegelapan. Hingga keesokan harinya, Nieli malah memperingatkan kelakuan teman-temannya yang sangat berbahaya dengan menyebut nama Guild Kegelapan. Karena Nieli mengetahui kalau keluarga keramat sedang bekerja sama dengan Guild Kegelapan tersebut. Tak lama Chen Yu pun datang dan langsung menuduh teman-teman Nieli, tapi Lu Piao membela diri dan tetap menyalahkan Guild Kegelapan. Chen Yu bilang, apa kau punya bukti kalau Guild Kegelapan ada di kota mereka? Mendengar itu, Nieli pun bereaksi dengan berkata sebenarnya ada orang dari Guild Kegelapan di kota Glory. Chen Yu menyuruh dua teman yang bersamanya memberi pelajaran pada Nieli sampai si Duze udah bersiap untuk bertarung dengan mereka. Tapi Nieli melihat jika ada seseorang yang sedang mengintip, maka dari itu ia pura-pura memohon ampunan kepada Chen Yu. Yang ternyata orang yang mengintip tadi adalah wakil kepala sekolah yang langsung memarahi Chen Yu. Si Chen Yu mencoba membela diri, tapi direktur yang ternyata ada di sana juga langsung bilang Chen Yu nggak punya rasa hormat mentang-mentang dia berasal dari keluarga keramat. Mendengar itu, wakil kepala sekolah pun langsung menghukum Chen Yu bersama kedua temannya, yang tentu aja ia menjadi bahan ejekan teman-teman Nieli, terutama Lu Piao yang mengumumkannya pada semua murid kalau Chen Yu sedang dihukum, hingga Chen Yu pun menjadi bahan tertawaan semua murid. Sementara itu, direktur yang memberitahu Nieli kalau kedatangannya ke sana untuk memberikan 30% keuntungan dari penjualan pilangkanya. Wakil kepala sekolah lalu bertanya apa maksud kedatangan direktur yang. Dan dari sanalah ia mengetahui kalau Nieli udah jadi alkemis termuda di asosiasi alkimia. Scene lalu berpindah pada Ning-er di mana kekuatan jiwa Ning-er udah mencapai tingkatan perak berkat semua pil dan teknik yang diberikan Nieli. Hingga tak lama datang seorang paman Ning-er di mana pria ini ingin meminta maaf pada Ning-er karena katanya ia dan paman Ning-er yang lain gak bisa mencegah si Xiao Yi yang begitu aja nerima kontrak pernikahan dari keluarga keramat. Dan sebagai permintaan maaf, paman Ning-er memberikan obat yang udah ia beli buat membantu Ning-er naik ke rank perak. Tanpa ia tahu Ning-er udah ada di tingkatan itu. Untuk menghormati pamannya, Ning-er pun lalu meminum obat itu tanpa ia sadari pamannya itu seperti punya niat jahat kepadanya. Dan bener aja Ning-er pun langsung pingsan setelah meminum obat tersebut. Kembali ke Nieli dan semua temannya di mana si Nieli memberikan teman-temannya uang untuk membeli armor dan peralatan lain untuk mereka masing-masing. Saat teman-temannya pergi, ada sebuah kunang-kunang yang ternyata itu adalah tanda jika Ning-er sedang berada dalam bahaya. Malam harinya, saat Duze dan yang lain kembali ke perpustakaan, Nieli nggak ada di sana dan mereka hanya menemukan sebuah surat. Scene lalu berpindah ke Ning-er di mana gadis itu telah diikat di dalam sebuah hutan.
Paman Ning-er yang tadi pun ternyata udah bekerja sama dengan Xiaoyi untuk memaksa Ning-er agar mau menerima lamaran dari keluarga keramat. Kedua paman Ning-er itu bilang kalau sebentar lagi Chen Fei akan tiba dan mereka pun lalu meninggalkan Ning-er begitu aja. Tapi nggak lama Nieli datang dan langsung melepaskan Ning-er. Kedua paman Ning-er lalu menunjukkan jalan pada Chen Fei yang datang bersama Chen Yu dan beberapa anak buah mereka, tapi tentu aja Ning-er udah nggak ada di sana. Chen Fei menyuruh anak buahnya berpencar mencari Ning-er dan mengancam Xiaoyi kalau sampai gadis itu nggak ditemukan, maka si patua inilah yang akan mendapatkan hukumannya. Sementara Ning-er yang pergi bersama Nieli masih terlihat terkena efek obatnya, dan karena itulah Nieli pun akhirnya menggendong Ning-er. Nieli mengajak Ning-er bersembunyi dan memeriksa gadis itu di mana si Ning-er ini ternyata udah diracun menggunakan racun yang bisa melemahkan orang dalam waktu 3 jam. Nieli lalu memberi sebuah pil supaya menghilangkan efek racunnya lebih cepat dan ia pun kemudian membantu menyembuhkan Ning-er. Hingga ia berhasil mengeluarkan racun di tubuhnya dan kembali memberikan pil untuk mengembalikan kekuatan spiritual Ning-er. Tapi tak lama kedua paman Ning-er tiba-tiba muncul dan bisa menemukan keduanya. Tak hanya mereka berdua karena kemudian datang beberapa orang yang langsung mengelilingi Nieli dan juga Ning-er. Xiaoyi pun menyuruh mereka semua untuk mengeroyok Nieli, tapi orang-orang itu yang ternyata anak buah Chen Yu sama sekali nggak berani melawan si Nieli. Hingga akhirnya kedua paman Ning-er ini harus turun tangan sendiri. Nieli pun bisa menjatuhkan salah satu paman Ning-er dan semua anak buah Chen Yu. Tapi kemudian si Xiaoyi berniat membunuh Nieli menggunakan teknik keluarganya. Tapi Duze yang tadi udah membaca pesan dari Nieli lalu datang ke sana dan bilang jika ia yang akan mengurus Xiaoyi. Duze yang udah berada di peringkat perak pun langsung beradu kekuatan dengan Xiaoyi. Saat paman Ning-er yang tadi dikalahkan Nieli akan membantu Xiaoyi, teman-teman Nieli yang lain pun menjebaknya dengan seutas tali. Hingga akhirnya Nieli bisa menjatuhkan orang tersebut. Xiaoyi lalu mencoba memukul tubuh Duze, tapi berkat armor yang baru aja ia beli membuat pukulan Xiaoyi nggak mempan terhadap Duze. Bahkan kemudian malah si Duze yang bisa menjatuhkan Xiaoyi. Tapi tak lama ada beberapa orang yang melemparkan bom asap dan membawa dua paman Ning-er itu pergi dari sana. Dan Nieli menebak jika orang-orang itu berasal dari kuil kegelapan. Tanpa mereka sadari ternyata Chen Fei melihat semua kejadian itu. Keesokan harinya saat kembali ke perpustakaan, Nieli pun menulis surat untuk seseorang agar orang itu menyelidiki keterkaitan keluarga keramat dengan kuil kegelapan. Direktur Yang lalu menemui seorang pria tua bernama Ye Xiao dan memberikan surat yang ditulis Nieli tadi tanpa memberitahukan siapa yang menuliskan surat tersebut. Setelah membaca suratnya, Ye Xiao bilang ia akan menyelidiki kasus itu dan bertanya siapa yang telah membuat surat tersebut. Direktur Yang cuma menjawab kalau yang membuat suratnya adalah alkemis baru dan berbakat di asosiasi mereka, yang bahkan pengetahuannya di bidang alkimia melebihi dirinya sendiri. Dan mendengar itu, Ye Xiao pun meminta alkemis baru itu untuk memperbaiki sebuah pil yang bisa membantu proses kultivasi untuk Raja Kota, di mana pil yang ada sekarang masih kurang sempurna. Xin lalu kembali ke Nieli di mana ia ditemui Lin Jian yang mengetahui kalau Nieli sedang bermasalah dengan keluarga keramat. Lin Jian pun yang berasal dari keluarga ilahi akan melindungi Nieli dari ancaman keluarga keramat itu. Hingga tak lama Guan Yu dan Direktur Yang pun datang ke sana untuk meminta bantuan pada Nieli. Melihat itu, Lin Jian pun sedikit bingung karena Guan Yu yang kedudukannya lebih tinggi dari ayahnya mau menemui Nieli secara langsung. Xin berpindah lagi pada keluarga keramat di mana Chen Fei dan tetua Chen Ming mendapat laporan kalau Nieli baru aja pergi bersama Guan Yan dan Direktur Yang. Chen Fei pun bertanya kenapa Chen Ming nggak menggunakan kuil kegelapan aja buat menyingkirkan anak itu. Dan Chen Ming menjawab kalau saat ini restoran tempat mereka menyembunyikan orang-orang kuil kegelapan sedang diselidiki membuat mereka nggak bisa bergerak sembarangan. Tapi Chen Ming meyakinkan Chen Fei kalau Ning-er akan tetap menjadi miliknya. Kembali pada Nieli yang dibawa Guan Yan dan Direktur Yang ke tempat pembuatan obat. Nieli diminta untuk memperbaiki pil milik Raja Kota dan Nieli menjawab kalau kultivasi dia masih sangat lemah. Jadi Nieli cuma bisa mendampingi dan memberi saran aja. Guan Yan lalu memberitahu Nieli jika dari catatan yang ada, tingkat keberhasilan membuat pil itu hanya 20% aja. Dan juga dengan pengerjaan dan bahan yang sangat sulit dicari. Mendengar itu, Nieli bilang kalau membuat pil yang diinginkan Raja Kota itu sangatlah mudah dan seharusnya Asosiasi Alkimia punya buku tentang pil tersebut. Yang ternyata bukunya selama ini cuma dijadikan alas kaki meja oleh Guan Yan karena ia nggak mengerti isi dari buku tersebut yang ditulis dengan tulisan kuno. Direktur Yang lalu memberikan buku itu pada Nieli dan setelah dibaca Nieli bilang ia mengerti tulisan itu.
Dan dengan mengikuti caranya, Nieli bilang keberhasilan mereka membuat pil untuk raja akan naik sebesar 90%. Sementara itu, malam harinya nampak Chen Fei memberi satu kesempatan lagi pada kedua paman Ning Er, dan setelah keduanya pergi, Chen Fei menyuruh seorang dari guil kegelapan bernama Yuan Ha untuk menghabisi dua paman Ning Er itu jika mereka melakukan kesalahan lagi. Kembali lagi ke asosiasi alkimia di mana mereka udah berhasil membuat 10 buah pil yang diinginkan oleh Raja Kota. Si Neili lalu berkata dalam hati dia melakukan itu karena Raja Kota yang tak lain adalah ayah Ziun kelak akan jadi mertuanya juga. Direktur Yang pun lalu kembali menemui Ye Xiao dan langsung memberikan pilnya membuat Ye Xiao kagum karena para alkemis bisa membuatnya secepat itu. Direktur Yang lalu memberitahukan jika efek pil baru itu lebih kuat 2 kali lipat dari pil yang sebelumnya. Ye Xiao pun berkata jika ia akan menyimpan pil itu karena Raja Yemo saat ini sedang tak ada di tempat. Karena beliau masih menyelidiki sebuah tempat bernama zona gelap. Keesokan harinya, institut membawa semua murid ke sebuah hutan untuk mengetes kemampuan mereka. Tapi daerah yang ditentukan adalah daerah yang gak terlalu berbahaya. Wakil kepala sekolah pun memperingatkan para murid agar tak ada dari mereka yang memasuki zona terlarang. Semuanya diberi misi untuk berburu domba bertanduk dan membawa tanduknya sebagai bukti. Setelah para murid memasuki hutan, wakil kepala sekolah pun membagi 3 kelompok ia dan kedua guru untuk melindungi para murid. Tapi si guru Chen malah menemui dua paman Ning Er dan beberapa orang guil kegelapan untuk memberitahukan ke arah mana Nieli pergi. Sementara si Nieli yang pergi dengan semua temannya malah sengaja memasuki zona terlarang karena Nieli bilang di sana ia dan teman-temannya bisa meningkatkan kemampuan mereka. Mereka pun langsung membuat perangkap di mana si Nieli ternyata udah menebak kalau guru Chen Xiu pasti akan membawa beberapa orang untuk menangkap mereka. Tanpa mereka ketahui ternyata wakil kepala sekolah dan juga Ye Xiao yang udah tahu jika alkemis yang dimaksud direktur yang adalah Nieli sedang memperhatikan mereka semua. Dan bener aja, kedua paman Ning Er dan beberapa orang guil kegelapan pun lalu berhadapan dengan semua jebakan buatan Nieli yang membasahi tubuh mereka semua dengan guyuran madu. Yang ternyata Nieli melakukan itu untuk memancing para lebah hitam keluar dari sarangnya. Yang bahkan membuat wakil kepala sekolah dan Ye Xiao menjauh dari sana karena katanya sengatan lebah hitam itu rasa sakitnya tak ada bandingannya. Melihat itu, Yun Hua dan beberapa orang yang berhasil lolos dari jebakan Nieli pun memilih mundur karena takut pada lebah hitam dan part 5 pun akhirnya selesai. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalain tombol loncengnya biar kalian tahu kalau Mimin upload video baru. Dan karena videonya udah habis, gue undur-undur dan Remis Review pamit.